warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suhaiji, MPDI. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi di SMP An-Nur, Kecamatan Bulu Lawang, Kabupaten Malang. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan D2 tahun 2025 di LPTK UI Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2501091111011 program ilmu tarbiyah dan keguruan. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 8 Oktober 2025 di kelas 8 dengan tema sholat jenazah. Model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau doa. Silakan izin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebelumnya berdiri dulu. Nyanyikan lagu wajib atau lagu nasional. Oke, silakan yang memimpin. Yang dari dirjen siapa? Ya, silakan maju ke sini. Ya, sini. Terima kasih, bisa duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat jenazah. Sholat ini ada dua, sholat jenazah, ada namanya sholat gaib. Sholat jenazah ini berarti nanti jenazahnya itu ada. Kalau sholat gaib
itu jenazah tidak ada. Nomor 1, bagaimana perasaan kalian ketika melihat kerabat atau tetangga yang meninggal dunia? Angkat tangan. Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Ya. Yatin, sedih gitu ya. Ada yang lain? Ya, apalagi ketika orang tersebut itu pernah kita dolimi dan kita belum sempat untuk meminta. Ya, silakan lagi. Terima kasih. Gimana? Ya, sebagai rasa bela sungkawa atau cita-citanya. Apakah kalian pernah melakukan sholat jenazah? Belum pernah ya. Oh. Siapa namanya? Aira. Sudah pernah? Sholat di mana? Di musola apa di rumah? Yang meninggal siapa? Oh, kakeknya. Memang kebanyakan untuk sholat jenazah ini itu dilakukan oleh orang laki-laki. Itu perempuan itu bisa jadi ketika menyolatkan dia ini ketika keluarganya ataupun kerabatnya itu pun sholatnya kadang di rumah. Nah, itu keluar. Karena kalau sudah keluar dari rumah itu biasanya yang menyolatkan itu adalah ya orang umumnya, walaupun bukan dari pihak keluarga. Untuk tujuan pembelajaran di sini kurang lebih ada 4. Yang pertama memahami pengertian sholat jenazah dan sholat gaib. Pengertiannya nanti sholat jenazah itu apa, sholat gaib itu. Yang kedua memahami hukum sholat jenazah dan sholat gaib. Hukumnya bagaimana? Nomor 3 ketentuan sholat jenazah dan sholat gaib. Ada ketentuan. Yang nomor 4 tata cara pelaksanaannya. Bagaimana caranya? Karena nanti kalau tidak tahu caranya, maka hukum sholatnya tidak sah. Di sini ini ada video tafakkur, diperhatikan, kemudian disimak baik-baik. Kira-kira dari pesan apa yang akan disampaikan dari video? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya kematian adalah takdir hidup makhluk manusia ataupun jin, hewan ataupun makhluk lain, baik lelaki atau perempuan, tua ataupun muda, baik yang sehat ataupun sakit. Seperti halnya dalam firman Allah Ta'ala yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sungguh ada hari kiamat di dalam kesempurnaan alam. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang membayangkan. Surah Al-Fatihah ayat 180. Hadis tentang kematian itu datang kapan saja tanpa bisa. Ini mengartikan seorang mukmin sudah mempunyai bekal dan menjaga dalam menghadapi maut sejak saat. Sedangkan seorang mufakat tidak. Berbekal dengan sungguh sebaik-baiknya bekal takwa. Buat kita semua menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga takdir di surga. Perbaiki diri dan berbanyak amalan-amalan menolak kita lalu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka balasan akhir yang baik hanya Allah untuk bagi orang-orang yang takwa dan membekali dirinya dengan ketaatan kepadanya dan menjauhi perbuatan yang menyimpang dari agamanya. Balasan akhir yang baik itu surga bagi orang-orang yang takwa. Ya, cukup videonya. Kira-kira apa yang bisa diambil dari video tadi? Kesimpulannya pertama, ada yang mau jawab? Silakan. Yang pertama itu tadi itu tentang kematian kan ya. Isinya pertama tentang kematian. Nah, kemudian dari kematian ini
kita bisa mengambil hikmah dari kematian, yang yaitu dengan memperbanyak amal soleh atau amal baik. Nah, sebaik-baik bekal wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwaan. Takwa itu apa? Menjalankan semua perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kunci dari kebaikan, kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ada dua kunci. Di tafakur ini hasil tafakur yang video yang kita simak ini tadi. Lanjutkan materi tentang sholat jenazah. Sholat jenazah ini adalah sholat yang dikerjakan sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk jenazah muslim. Pelaksanaan sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir tanpa ada rukuk dan sujud. Kemudian diakhiri dengan salam. Sholat jenazah dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah atau munfarid atau salat sendiri. Sholat jenazah ini aslinya ada 4 rangkaian. Kewajiban kita kepada orang yang sudah meninggal dunia sesama muslim. Yang pertama, ada yang tahu? Memandikan. Habis memandikan, mengkafani. Yang ketiga, menyolati. Yang terakhir, menguburkan. Ya, menguburkan. Lah, ini kita hanya membahas yang nomor 3 saja, yaitu mensalatkan. Ini bentuk dari jiwa sosial dari manusia, karena manusia itu termasuk makhluk sosial yang kita istilahkan dengan hablum minan nas. Setelah bentuk penghormatan terakhir, ini adalah salah satunya dari 4 tadi, yaitu sholat jenazah. Jadi kita memang selain sholat jenazah itu kita sholat menghadap Gusti Allah. Kalau untuk sholat jenazah, ini nanti jenazahnya diletakkan di depan orang yang sholat. Ini sholat jenazah. Kalau sholat gaib itu berarti jenazahnya tidak ada di tempat atau memang tidak ada makomnya. Bisa. Nanti kalau kalian umrah ataupun haji, setiap habis sholat rawatib atau sholat wajib di Mekah, masjid apa di Mekah? Masjidil Haram. Kalau di Madinah, Masjid Nabawi. Itu nanti setiap sholat fardu mesti ada namanya sholat gaib. Jadi kalau jenengan kemudian pelaksanaan sholat jenazah niki 4 kali takbir, cuma takbir aja ya. Hanya takbir saja tanpa adanya rukuk dan sujud. Kira-kira ada yang tahu kenapa? Padahal sholat sunnah yang lain atau bahkan sholat wajib itu semuanya ada rukuk dan sujud ataupun duduknya ya. Tapi kalau sholat jenazah kok tidak ada? Ada yang tahu mungkin? Ya. Untuk ini kenapa alasannya kok tidak ada rukuk dan sujudnya? Ada satu pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau nanti kita rukuk ataupun sujud, nanti ada salah persepsi bahwasanya kita ini menghamba atau sujud kepada sesama manusia. Itu kenapa ketika kita menghormati orang lain itu tidak boleh dalam sujud, apalagi rukuk, apalagi sujud. Ya, jadi nggak boleh misalkan rukuk segini ya, minimal segini, cuma gini aja. Nggak boleh sampai rukuk gini, nggak boleh. Itu kenapa? Karena nanti khawatir ada salah persepsi juga, kita sujud atau salah penghormatan kepada sesama manusia. Selanjutnya lagi, ini bisa dilaksanakan berjamaah, juga boleh dilaksanakan secara munfarid, salat sendiri. Dan hukumnya apa? Salat jenazah fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Ya, jadi ini namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain itu seperti salat fardu atau salat 5 waktu. Itu tidak. Nah, ketentuannya untuk ketentuan salat jenazah ini sama dengan ketentuan salat sunnah yang lain atau salat fardu.
yang lain. Yang pertama bisa dibaca apa? Yang pertama Muslim baik yang sholat maupun yang disolati atau jenazah. ya. Jadi yang sholat, yang mensolatkan itu harus Muslim, karena memang kewajiban sholat hanya untuk orang Muslim. Nah, yang disolati jenazah yang meninggal ini juga harus Muslim juga, Pak. Kemudian salat yang nomor 2, Memenuhi syarat-syaratnya sholat, maknanya suci, pakaiannya suci, dan menutup aurat serta menghadap kiblat. ya, yang pertama selain dia niki orangnya suci, tidak terkena najis ya. Kemudian orangnya juga tidak mempunyai hadas. Tidak mempunyai hadas besar ataupun hadas kecil. Kemudian suci, orang badannya suci dari najis. Kemudian pakaiannya juga suci dari najis. Tempatnya juga suci dari najis. Pak, saya apa? Ketentuannya? Jenazah harus sudah dimandikan dan dikafani. Itu syaratnya nih, harus dimandikan dulu, harus dikafani dulu. Kalau belum melewati 2 tahap ini, maka tidak boleh disolati. Pun mati tenggelam tetap wajib dimandikan. Bisa dipahami? Yang terakhir apa? Diletakkan di depan yang sholat. Harus di depannya. Itu kenapa tadi alasannya nggak boleh rukuk, nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Ya, itu alasannya. Karena diletakkan di depannya. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Paham? Kalau sudah paham, saya beri tugas untuk kalian semua bentuk kelompok seperti yang telah disepakati kemarin. Silakan. Oke, meja kursinya bisa ditata sesuai kelompoknya yang ditata kemarin. Bisa diperhatikan situ perintahnya LKPD tugas kelompok. Yang pertama jelaskan bagaimana perbedaan mensolatkan jenazah laki-laki dan perempuan. Kemudian lagi tuliskan bacaan dan niat dalam sholat jenazah. Di situ sudah saya kasih lembaran, ya. Saya kasih lembaran untuk diskusi. Kan ini ada 5 kelompok. Jadi di sini ada 2 tugas. Jadi dari 5 kelompok ini ada yang membahas diskusi tentang perbedaan mensolatkan laki-laki dan perempuan, jenazah laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua menulis bacaan salat jenazah. Ya, sesuai dengan perintah yang saya kasih di situ ya. Ya, kayak yang kurang paham, habis ini saya keliling di kelompoknya sambil diskusi ya. Diskusi, silakan di. Ya. Bisa tidak bagus mungkin. Sudah paham? Gimana? Ini yang kebagian bacaan sholat jenazah. Ya, ini ketuanya siapa? Siapa ketuanya yang mewakili. Jadi nanti materi ini ditulis. Ya nanti yang nggak ada yang bisa dibutuhkan kemarin yang nggak bisa. Nah, ya. Dan tulis ini. Silakan didiskusikan dengan teman ini. Kalau ada yang kurang paham tentang materinya bisa ditanyakan. Nanti kalau sudah selesai bisa disampaikan. Kalau kelompok yang siap
baik yang pertama ataupun yang kedua bisa presentasi. Jadi kalau yang maju yang kebetulan sebelumnya dapat bacaan salamnya di sekalian prakteknya. Akhirnya salamnya di salam kanan kiri. Yang belakang sudah, kelompok belakang sudah ya. Kalau sudah, sebelum melanjutkan presentasinya, kita speaking dulu ya. Silakan berdiri dulu. Yang 4 berarti volumennya 2. Kalau yang 5 ini 2 sama 2. Berarti nanti yang satunya bisa kanan bisa kiri. Kalau 6 berarti 3. Lihat semua ya. Kalau saya bilang truk itu berarti tepuk tangan dulu. Kalau saya bilang perut berarti tepuk meja. Kalau saya bilang pen, ambil dulu pennya. Sudah siap? Siap. Kita mulai. Truk, duduk, truk, pen. Angkat tangan yang dapat. Yang dapat bisa geser sini. Bisa geser sebelah kiri. Yang belum yang dapat bisa geser ke sebelah kanan saya. Yang dapat tetap di sini. Ya, tetap di sini. Duduk, track duduk, pen. Tinggal 3 ya. Ngambil 1, tetap ngambil 1 ya, walaupun programnya 2 tetap ngambil.
siap. Trek, duduk, trek, duduk, duduk, trek, pen. Nah, tinggal 2. Silakan. Siap, fokus. Nggak boleh nunduk. Ya. Ya, harus tegak gini dan sampai tangannya jangan ditaruh di dia. Siap ya? Trek, duduk, trek, duduk, trek, duduk, trek, pen. Terima kasih. Siapa pemenangnya? Kelompok siapa dulu? Silakan. Bisa angkat tangan. Ya silakan. Dari sini ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempraktekkan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Zaka Maria Wardani. Nama saya Maria Nyaman. Nama saya Rizky Zaka. Nama saya Rizky Zaka. Nama saya Fitriani Ismini. Nama saya Rufus. Kita akan membacakan dengan soal sekaligus pertama-tama yaitu niat. Untuk naik laki-laki, usolli ala hadir mayyiti fadlillahi ta'ala. Untuk naik perempuan, usolli ala hadir mayyiti fadlillahi ta'ala. Ketika menjadi makmum, usolli ala man shalla alaihi imamu makmuman fadlillahi ta'ala. Lalu takbir utama. Membaca surat Al-Fatihah. Lalu takbir kedua. Membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lalu takbir ketiga. Membaca doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lalu takbir keempat. Membaca doa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Lalu yang terakhir membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk refleksi dari pembahasan tadi pembelajaran, apakah kalian sudah paham tentang cara sholat jenazah? Sudah berani praktek? Insya Allah. Kedua, apakah kalian menyukai kegiatan belajar hari ini? Apa yang tidak kalian sukai? Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat saya. Kesimpulan yang saya simpulkan dari semua materi tadi. Yang pertama, mensalatkan mayit laki-laki disunahkan posisi imam berada di sisi kepala si mayit. Jadi
Yang laki-laki kepalanya berada di mana? Kanan kiri? Kirinya imam. Kemudian imam atau salat sendiri ini searah dengan kepalanya si mayitnya. Kalau makmum gimana? Kalau makmumnya itu mengikuti aja di belakangnya. Belakangnya mengikuti imamnya. Yang penting imam ataupun salat sendiri itu yang diikuti. Yang kedua, mensolati mayit perempuan disunahkan posisi imam berdiri di sisi kanan si mayit. Jadi kepalanya di mana? Kanan mayit. Kanan kebalikan yang laki-laki. Jadi kepalanya si mayit perempuan di sebelah kanan. Untuk imamnya atau satu munfarid sendiri itu di arah tengahnya si mayit perempuan yang perempuannya. Yang ketiga, hal ini juga berlaku bagi orang mensolati mayit seorang diri. Makmum berdiri di belakang imam sebagaimana salat jamaah pada umumnya. Jadi ketika acara makmum itu menjadi tanggung jawab seorang imam. Jadi apapun yang dilakukan oleh imam itu harus dilakukan juga oleh si makmum. Kalau memang makmum tadi tahu tentang tata cara salat jenazah misalkan ya, dalam hal ini tahu kalau imam ini ada yang salah dari rukun-rukun atau yang tadi sudah diingatkan, sudah mungkin tidak kedengeran atau gimana, maka si makmum boleh kirab apa? Dari sini ada yang tanyakan mungkin? Di kesimpulan salat jenazah. Ya, ternyata tadi bisa dikumpulkan. Hampir lupa, tadi hasil diskusinya bisa dikumpulkan. Coba di sini, silakan. Bisa salah satu maju mengumpulkan. Sekali lagi mungkin ada yang kurang paham tentang salat jenazah. Ada tambahan lagi untuk salam itu juga menjadi pembeda. Kalau salat fardu ataupun salat sunnah selain salat jenazah itu hanya assalamualaikum warahmatullahi. Tapi untuk salat jenazah tambahin wabarakatuh. Itu anjurannya. Kan misalkan kalau nggak sampai wabarakatuh ya tidak apa-apa. Itu harusnya sunnah. Tapi yang wajib sampai assalamualaikum itu aja sudah cukup. Tapi untuk lengkapnya ditambah wabarakatuh. Itu pembeda di antara salat yang lain. Jadi yang pertama pembedanya adalah tidak ada rukuk, tidak ada sujud, ya, ataupun duduk dalam sujud, ya. Kemudian juga tidak ada, ini tambahan, salatnya tambahan wabarakatuh. Salatnya apa? Sujud lagi aku lebih, seperti tadi yang kita dipraktekkan oleh teman kalian. Kesimpulan yang terakhir, ya, dari salat jenazah ini, jadi sholat itu memang syariat yang paling penting, syariat yang paling penting, yang paling dominan, yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim, orang yang mukmin. Itu sehingga di rukun Islam itu sholat diurutan nomor 2 setelah sadar. Dari pentingnya sholat. Nah, saking pentingnya sholat juga itu sampai Nabi ini langsung dipanggil oleh Gusti Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Untuk perintah yang lain seperti zakat, puasa, satunya apa? Haji yang mampu itu cukup dengan malaikat Jibril menurunkan wahyu. Tapi untuk sholat itu Nabi langsung dipanggil oleh Gusti Allah. Lalu tata caranya baik sholat wajib, sholat sunnah atau bahkan sholat apa tadi? Jenazah itu di Al-Quran tidak ada ketentuan secara spesifik, tidak ada. Cuman ada perintah salat aqimus shalah terus tidak ada caranya. Kemudian Nabi menjelaskan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kan seperti halnya kalian melihat saya dalam keadaan salat. Tapi salatnya juga seperti itu tadi ya. Dalam jenazah. Tapi ada salah satu seorang sahabat Nabi tidak mau mensyaratkan. Kenapa? Ada satu masalah yang sangat mensyariat, karena Nabi yang mencontohkan berarti mensyariat ya, yang sangat fatal, yaitu tentang buta.
Ada satu sahabat ini meninggal dunia, menurut sama Nabi tanya, apakah dia punya hutang? Mungkin kanjeng Nabi, apakah hartanya cukup untuk melunasi? Tidak cukup kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi tidak mensalatkan, tapi Nabi menyuruh sahabat lain untuk menjadi imam. Itu bukti bahwasanya hablum minan nas, masalah hutang itu kenapa sangat besar ini. Seperti juga itu kenapa ketika ada pemberangkatan jenazah diserahkan, kemudian ada pemberangkatan imam biasanya pengumuman ya, kadang sebelum, tapi umumnya sebelum sholat, tapi kadang juga bisa setelah sholat ya. Jadi bagi siapapun yang merasa dihutangi oleh si mayit, silakan berhubungan langsung dengan ahli warisnya atau dengan keluarganya. Kenapa? Karena ini akan menjadi momok atau hal yang mempersulit ketika dia ada di alam kubur. Ya, itu terakhir. Untuk selanjutnya bisa berdiri kembali. Yang terakhir, sebelum penutup kita menyanyikan lagu Mas Anur, yaitu lagu di mana ini dikarang oleh Kiai Imam Muslim di salah satu sekolah atau alumni Pondok Pesantren Anur, tempatnya Anur 1 beliau. Untuk sekarang beliau punya PPK apa pondok di daerah Wajak sana. Kemudian beliau juga sebagai guru pengajar di Madrasah Aliyah Anur 3. Terima kasih bisa duduk kembali. Sekian dari kami pembelajaran tentang pendidikan agama Islam dan mengerti pada hari ini yang membahas tentang salat jenazah. Jadi sampai sini kurang lebihnya mohon maaf. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa filana mamatoya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa filana mamatoya
aku cukup. Aku pun tak pernah peduli apa yang kau bilang padaku. Mau makan ku harus ngantri, mandi pun aku juga ngantri. Aku pun tak pernah peduli, yang ku cari berkah ilahi. Ku bangga jadi santri, ku bangga bisa gaji, dapat ridho kiai, doa restu bunyai. Ku bangga jadi santri, ku bangga bisa gaji, semoga ilmu manfaat, selamat dunia akhirat. Mau makan ku harus ngantri, mandi pun aku juga ngantri. Aku pun tak pernah peduli, yang ku cari berkah ilahi. Aduh,